Shalom, haleluya. Kita bersyukur malam hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga kita, di rumah kita, dan juga di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana saat malam hari ini Tuhan sekali lagi memberikan kami waktu untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sertai kami Bapa, urapi kami Bapa, agar di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami sentiasa diberi waktu, kesempatan yang indah untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Iya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, saat malam hari ini kami siap untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini di mana sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tuhan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, apa yang kita lihat ya, itu akan mempengaruhi hati dan kehidupan kita. Mata adalah bahagian dari tubuh kita yang sangat berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mata kita dapat melihat berbagai-bagai ciptaan Tuhan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Dengan mata juga ya, kita pun tahu bahwa hari-hari ini ya, cuacanya kadangnya panas, kadangnya mendung, ya kadang hujan. Karena kita boleh melihat keadaan yang terjadi di muka bumi. Karena Tuhan memberikan kita mata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ya mata bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga dan memelihara mata kita ini dengan baik ya di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan juga menyatakan melalui firman-Nya ya di dalam Matius 6 ayat yang ke-22 sampai kepada ayat yang ke-23, di mana firman Tuhan berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu," kata firman Tuhan. Nah, kita dapat melihat hal yang baik dan hal yang tidak baik melalui mata kita. Karena di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus waspada ya. Kita harus menjaga fungsi mata kita ya dari segala ancaman kuasa si jahat ya yang akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bila yang kita lihat adalah perkara-perkara yang baik, maka kita akan mendapat hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika mata kita melihat perkara-perkara yang tidak baik ya, maka sebaliknya hal-hal yang tidak baik itulah yang akan menjadi keinginan kita di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah,
di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Daud berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tuhan, kata firman Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, marilah kita sama-sama singkirkan perkara-perkara yang tidak baik, yang kelihatan, yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Jadi seringkali iman kita menjadi lemah ketika kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita. Contohnya di dalam kehidupan kita silih berganti sakit penyakit yang tidak pandai sembuh-sembuh di dalam kehidupan kita, kekurangan ekonomi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan juga kita juga dapat melihat mungkin perniagaan kita itu agak sepi sedikit, atau pekerjaan kita itu agak tidak berapa baik di dalam kehidupan kita, sehingga membuatkan kita merasa memberontak dan membuatkan kita merasa bahwa kita tidak dapat melihat lagi ke depan, ke dalam Yesus yang adalah penolong setia di dalam kehidupan kita, seperti yang terjadi kepada abdinya Elisa di dalam kehidupannya. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata kepada kita, celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat di dalam kehidupan kita? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Nah, kalau kita melihat secara manusia, abdi Elisa itu melihat secara manusia apa yang dia lihat pada waktu itu, pada waktu dia sedang melihat tentara yang begitu banyak ingin mengepung, menangkap mereka. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa abdi Elisa itu khawatir dan merasa bimbang saat melihat semuanya itu. Tetapi Nabi Elisa berkata, jangan takut karena dia percaya Yesus dapat menolong dan membantu melepaskan mereka daripada tentara-tentara yang ada pada waktu itu. Abdi Elisa itu tidak lagi mampu melihat akan kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib karena dia dikalahkan oleh keadaan sekitar yang terlihat secara mata kasar manusia. Akibatnya yang ada di dalam abdinya Elisa itu, ia merasa ketakutan dan ia merasa khawatir di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak mampu melihat dan berpikir akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, kita bersyukur karena Tuhan sentiasa membuka ruang, membuka jalan bagi kita melihat secara rohani di hadapan Tuhan, maka kita akan diberi jalan keluar dalam apapun permasalahan kita sebagai orang-orang percaya. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana saat malam hari ini Engkau mengajar kami agar mata kami ini selalu tertuju kepada Engkau, melihat akan kebaikan Tuhan, melihat akan keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana kami memiliki Allah yang begitu baik, yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami.
Haleluya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar, urapi mereka supaya mereka menjaga mata melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan mereka. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.